Momen yang boleh saya bilang momen yang sulit terjepit yang tadi saya sampaikan pada saat kultum ya. Danang itu melewati itu. Waktu itu listrik di rumahnya itu mau dicabut sama PLN gara-gara orang tuanya tidak bisa bayar listrik. Betul kan? Dan pada saat itu terjadi, Danang anak SMP kelas 2, dia berkata kepada ayahnya, apa kalimatmu sama ayah kan? Ya, alhamdulillah Pak punya uang meskipun sedikit, biar kakaknya biar kakaknya bayar listrik supaya listriknya nggak disayang. Anak SMP kelas 2 pada saat kondisi seperti itu, Danang memiliki satu komitmen untuk meringankan beban orang tuanya. Kondisi sulit, kondisi terjepit dan seterusnya. Akhirnya situasi itu terlewati dan dia sekarang buat perusahaan namanya Easy Trading. Masya Allah. Tapi sebelumnya beliau itu jadi YouTuber. Danang ini YouTuber dulu, YouTuber games. Kalau berapa paling banyak duit dari YouTube dulu, Nak? Ada tuh Pak. Berapa? Dulu paling banyak itu 12 juta per bulan. 12 juta per bulan dari YouTube. Dia tinggalkan YouTube, sekarang dia buat Easy Trader. Ya, intinya bahwa dia dari SMP kelas 2 sungguh-sungguh dan alhamdulillah sekarang Danang bisa menjadi tulang punggung keluarga. Tepuk tangan dong buat Danang. Oke. Selanjutnya kita dengarkan sendiri dari Danang. Nang, kamu mau ngomong apa saja untuk memotivasi teman-teman yang hadir di sini? Dengan gaya rambutmu yang kayak begini, insya Allah teman-teman lebih terinspirasi. Silakan Nang. Pastinya sekarang udah nggak mules lah ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Danang. Apa enggak mungkin teman-teman kalau di YouTube saya itu biasanya dipanggil Danang Gando. Oke. Sebelumnya mau klarifikasi, sebenarnya rambutnya ini tuh sebenarnya nemenin bapak doang, biar warna rambutnya itu nggak insecure bapak. Jadi bapak kan rambut ubanan, jadi kan agak gimana gitu kan. Habis itu sambil nyamain warna perusahaan sendiri. Oke. Sebelumnya kalau mengenai background, dulu itu pas kecil itu saya sempat kaya raya. Sebelum akhirnya pas kelas 3 SD, waktu itu saya mau beli tempe penyet, request sambalnya dipisah, kepala orang tua saya yang pisah. Tuh, karena karena waktu itu ayah saya kalau nggak salah ditipu sekitar 2M dan itu bukan dari nol lagi, dari minus gitu, oke? Nah, di situ akhirnya ayah saya jatuh. Tapi ayah saya dulu kan istilahnya pernah sukses. Jadi ayah saya tuh cerita kalau dulu itu keluarganya itu emang tidak berkemampuan. Habis itu, tapi ayah saya tuh waktu itu berhasil dan istilahnya mengangkat derajat keluarga. Nah, disitulah saya istilahnya ada termotivasi sedikit. Karena kan ibaratnya kan kalau misalnya kita dikasih kayak gitu tanpa ada pembuktian kan kurang. Nah, akhirnya waktu itu pas ada kesempatan, waktu ada pesantren digital ya, misalnya saya modal nekat aja. Punya HP nggak punya, waktu itu satu berdua sama bapak. Habis itu ya udah saya ikut waktu itu belajar di pesantren digital maupun belajar jualan online, mau dari Instagram, blog. Meskipun saya nggak punya laptop, nggak punya HP, tapi saya ambil aja dulu ilmunya. Dan alhamdulillahnya waktu itu di di Musola Syuhada itu saya itu dipinjemin uang sekitar 900.000 untuk beli HP. Nah, waktu itu ibaratnya saya itu kaget kan. Oke, waktu itu zamannya baru-barunya 4G. Nah, waktu itu nyari HP 900.000 yang 4G itu nggak dapet. Akhirnya dapat bantuan lah dari teman ayah saya 500.000. Akhirnya dapat Xiaomi Redmi 4 gitu, Xiaomi apa gitu, pokoknya 4 lah. Nah, habis itu saya beli dan akhirnya waktu itu saya jual polos-polos. Nah, untungnya dengan bantuan bapak saya akhirnya bisa negosiasi. Akhirnya saya bisa nyetok barang. Nah, waktu itu saya dapat itu kalau nggak salah 12.500, saya jual 25.000. Nah, habis itu saya jual. Emang awal-awal agak ngerasa bleeding juga 1-3 hari ya, namanya kan mulai bisnis. Tapi waktu itu bagi saya itu 1-3 hari itu waktu yang lama banget. Soalnya dalam 1-3 hari itu saya waktu itu saya kan orangnya kan dada. Nah, ibarat dada itu saya tuh nggak begitu suka buat rencana dari jauh-jauh hari. Nah, jadi saya buat buat nama, habis itu nentuin jual apa, akhirnya langsung jualan. Nah, emang pertama-tama itu mengenalin brandnya itu agak susah. Akhirnya pas waktu itu momennya mau nyopi. Nah, di situ baru kalau nggak salah seminggu pertama langsung omset saya 3 juta.
waktu itu awal-awal mulai bisnis. Nah akhirnya berlanjutlah lanjut ke pesantren digital dan yang lain. Akhirnya Sorry Nang, kelas berapa itu? itu waktu itu masih kelas 2 SMP. Kelas Masih kelas 2 SMP, waktu itu ayah saya masih apa namanya diteleponin bayar utang dan lain-lain. Habis itu pokoknya total dari sana itu 23 juta 600 berapa ya Pak? Dengan ibaratnya kan berarti keuntungan saya 50%. Berarti waktu itu saya dapat sekitar 11.500.000-an. Dan itu sama sekali nggak saya ambil. Itu semua berdoa. Itu dia. Karena ibaratnya kalau kita punya uang segitu, ya waktu pas masih kecil kan emang ngerasa nggak butuh satu iya. Dan dengan uang segitu mau bergaya pun, ya ibaratnya apa ya? Ayah juga lagi jatuh, ya belum saatnya. Emang waktu itu juga dididik ayah kayak gitu dan nggak terima sih enggak, tapi ya sekarang baru terasa. Nah akhirnya saya memutuskan stop untuk jualan itu karena waktu itu suppliernya itu lagi stop produksi. Nah gara-gara apa ya, waktu itu lagi produksi masal kain kase kalau nggak salah. Nah habis itu saya inilah waktu itu kan saya kan emang dari kecil itu kan suka main game. Nah dan di tengah-tengah jualan online itu saya juga masih kadang-kadang masih dimarahin itu main game terus, apalagi malam. Jadi sela-sela mau COD, sela-sela lagi jualan itu saya main game. Nah jadi saya tuh apa ya, ibaratnya ingin mematahkan stigma ayah saya kalau main game itu gak selalu buruk. Nah akhirnya waktu itu saya memutuskan jadi YouTuber gaming. Nah dari YouTuber itu pun saya apa ya belajar juga dari awal. Jadi bukan sekedar main game upload, tapi saya belajar bagaimana cara menaikkan traffic itu di mulai kelas 3 SMP. Akhirnya saya lulus, saya ngerintis. Nah dan saya sendiri emang memilih game misalnya bukan sekedar untuk dijadikan konten, tapi di gamenya itu ada bisnis di dalamnya. Kalau teman-teman tahu namanya gamenya Growtopia. Jadi di Growtopia itu di dalamnya itu ada item yang bisa dijual gitu, dan aset saya di Growtopia itu sekitar 46 juta setelah saya quit dari YouTube. Nah setelah sekitar 3,5 tahun dari YouTube dan kalau saya pribadi kan apa ya, pertengahan YouTube saya pernah magang sama pernah kerja di editor video editing. Nah dan itu saya ngerasain gimana ya, waktu itu sih saya ngerasa tertekan dan gak enaknya jadi karyawan kayak gimana. Dan emang saya kan pribadi emang gak begitu suka kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat duit, itu paling saya nggak suka. Nah akhirnya saya nggak lama kemudian YouTube-nya udah agak jarang, tapi bisnis di dalam gamenya saya banyak orang untuk menjalani. Dan akhirnya waktu itu saya kalau nama Instagram saya kan King Danjul. Nah itu ada history di belakangnya. Jadi ibaratnya gimana ya? Dulu itu kalau jadi YouTuber gaming Growtopia itu dulu kan semua itu kan pakai bahasa Inggris. Nah karena apa? Karena kalau misalnya kita nge-branding kita YouTuber Growtopia Indonesia, itu kita dicap kayak semacam scammer, kita diejek-ejek gitu. Ibaratnya apa ya? Kalau saya pribadi sih saya pikir kalau misalnya aku mau berdiri sendiri atau misalnya kita dilihat orang lain, kita harus jadi sesuatu orang yang beda. Nah emang waktu itu dirinya lumayan, misalnya begitu indah gitu. Oke, nyoba pertama kan saya ngomong diejek di dalam komentar, subscriber saya turun dari 22.000 subscriber turun menjadi 17.000, berkurang 5.000 subscriber gara-gara saya pakai bahasa Indonesia. Waktu itu ada juga YouTuber Indonesia juga yang berjuang struggle bareng untuk istilahnya mengharumkan Indonesia, namanya Julie Wicks. Nah akhirnya waktu itu Julie Wicks tembus 100.000 subscriber, saya baru 60.000. Akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dan entah gimana dia sekarang menghilang. Oke, dan akhirnya waktu itu posisi saya jadi YouTuber Growtopia nomor 1 terbesar di Indonesia. Habis itu tangan dulu. Nah, habis itu bisnis saya udah berjalan dan lain-lain. Saya terinspirasi dari Deddy Corbuzier. Nah, Deddy Corbuzier itu kan sampai sekarang kan masih bisa dibilang masternya untuk sulap, karena dia kan berhenti pas dia di nomor 1.
karena dia tahu bentar lagi dia bakal misalnya disaingin atau disalib sama pesulap yang lainnya. Nah, saya mengikuti jejaknya itu. Akhirnya saya memutuskan saya berhenti di YouTube atau keluar dari dunia Growtopia ketika posisi saya YouTuber Growtopia terbesar nomor 1 di Indonesia. Keren, keren. Jangan. Habis itu saya mikirkan karena YouTube ini lumayan kan, karena bisnis di Growtopia sendiri saya ada. Habis itu istilahnya masih bisa dibilang penghasilan terbesar masih dari bikin konten. Tapi bikin konten sendiri, kalau misalnya saya nggak buat video, saya nggak dapat duit. Akhirnya saya mulai agak gimana gitu. Pokoknya ibaratnya tuh waktu itu saya memutuskan tuh gimana caranya. Ibaratnya aku nggak harus terpaku waktu untuk dapat duit. Nah akhirnya muncullah istilah trading gitu. Nah akhirnya mulailah saya terjun. Awalnya nyoba-nyoba di demo dulu latihan. Ini sebenarnya bisa nggak sih? Nyoba belajar di YouTube dan lain-lain. Nah ini apa tuh? Saya sudah share-nya dia. Waktu itu saya tuh pas terjun trading itu mungkin tebak-tebak ya. Makanya kadang stigma orang itu trading itu kan judi. Karena ibaratnya gimana ya? Bahkan kita kadang bisnis pun judi. Misalnya kita sekarang pandemi, kita nggak tahu orang butuhnya apa. Tahu-tahu kita asal jualan, misalnya kita jualan sarung tangan sekarang, dibutuhin atau enggak, istilahnya kita tanpa pengetahuan kita langsung terjun, itu kan gambling juga. Nah kita istilahnya kita nggak tahu pasarnya di Kuta, apakah kita bisa jualan aparel, kita langsung asal-asalan jual, tahu-tahu enggak kan, itu kan kemudian gambling juga. Nah waktu itu saya gambling, saya nggak tahu. Akhirnya waktu itu pokoknya selama sekitar 4 bulan saya loss sekitar 20 juta di trading. Kelas berapa? Itu udah mulai masuk lulus SMK. Jadi saya kuliah itu sama fokusin bisnis itu selama kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMK. Jadi itu perjuangannya bangun bisnis di dalam game sekaligus nyari duit dari YouTube. Gitu. Nah, habis itu waktu itu apa ya? Waktu itu mungkin ya. Waktu itu dulu itu saya pernah paid promo. Nah yang salahnya itu Instagram saya dulu sekitar 16.000. Nah 16.000 follower. Habis itu sempat dapat paid promo judi slot-slotan kalau tahu. Dan karena tergiur uangnya 22.800.000 saya ambil. Dan Instagram saya langsung hilang. Akhirnya saya ngerintis dari uang lagi. Hilangnya kenapa? Ya karena promosi judi itu. Oh di take down sama di take down IG. dan sekaligus akun saya hilang waktu itu karena tergiur uangnya. Dan bisa dibilang ya uang hasil paid promo judi itu ya habis di trading itu semua. Uang panas ya. Uang panas bisa dibilang itu uang panas dan uang nganggur. Waktu itu ibaratnya kan gini, saya kan sekarang kuliah beasiswa. Saya kuliah di Istiqom Bali. Nah tapi sebelum beasiswa itu saya tuh istilahnya ada bayar uang masuk. Dan di situ saya udah mulai jual aset Growtopia saya. Dan saya sebelum memutuskan berhenti di YouTube itu udah menjual beberapa aset saya di Growtopia dan beberapa istilahnya kebutuhan hidup loh bisa dibilang. Karena kan emang orang tua kan ayah waktu itu masih belum bekerja. Nah, habis itu ya udah akhirnya sampai saya pinjol 4 bulan. Waktu itu saya pinjol 4 bulan dan cuma satu yang nolongin saya waktu itu dari uang prakerja. Jadi uang prakerja saya bayar pinjol, saya pinjam lagi, saya bayar ke yang lain, saya pinjam lagi selama 4 bulan. Nah dan waktu itu susah payah di trading. Waktu itu ibaratnya saya ngeriset sendiri teknikal dan yang lain. Karena ibaratnya saya yakin ibaratnya apa ya? Kalau misalnya saya udah terjun dan ngabisin duit sekitar 20 jutaan. Kalau saya nyerah ya berarti itu namanya bukan uang pembelajaran. Nah sama juga kalau misalnya kita mau mulai bisnis, ibaratnya kita bisnis modal 5 juta dan itu masih belum menghasilkan, kita bisa anggap itu uang pembelajaran. Jadi nggak semata-mata kita modal itu kita harus langsung untung. Bisa jadi ada fase-fase lagi pembelajaran dan lain-lain. Apakah kita bagus ambil supplier ini? Apakah ternyata kalau kita mau sabar lagi kita bisa nemu supplier yang ini loh. Seperti itu. Akhirnya saya mulai ngeriset sekitar 2,5 bulan dan itu saya latihan. Misalnya ngeriset itu minimal 5 jam sampai 7 jam per hari minimal untuk latihan trading.
Akhirnya saya mulai bangkit, udah ngebalikin seluruh los saya. Nah soalnya gini, kenapa saya buat perusahaan isi trading sendiri? Perusahaan isi trading itu kan sendiri kan perusahaan yang edukasi, dan kami rata-rata gratis, meskipun ada private class yang berbayar. Nah, kemarin gini, pernah nggak sih kalau kita tuh ingin belajar ke temen, tapi temen bilang, jangan belajar di aku masih pemula. Padahal dia sendiri posnya tuh ya udah berhasil, profit, sukses dan lain-lain. Nah, justru saya sendiri buat perusahaan isi trading ini untuk merangkul teman-teman yang seperti itu. Soalnya kadang banyak banget nih, kayak misalnya, oke, aku belajar trading tapi kita malah ditawarin MLM. Kita sudah bayar masuk, kita harus lihat member. Robot. Semacam robot kayak gitu, MLM. Atau enggak misalnya, ya ada lain-lain lah, gitu saya nggak mau nyebut. Nah, jadi kita benar-benar edukasi sendiri, dan kita edukasi, dan kemarin alhamdulillah saya diundang ke Surabaya, diundang ke Medan, dan bulan depan nanti saya juga diundang lagi ke Medan pengajar. Itu dan ya akhirnya saya membuat ini dan lain-lain. Ya alhamdulillah emang apa ya, ibaratnya kalau bisa dibilang trading itu ya menghasilkan, cuma proses untuk bisa sampai sekarang ini lumayan. Ibaratnya, dan kalau satu lagi buat teman-teman sekedar sharing aja. Kalau saya dulu setiap punya uang, saya nggak pernah mau pakai 50% sampai 70%. Maksudnya ibaratnya gini, saya punya uang 4 juta, 3 jutanya pasti saya putar lagi. Habis itu saya punya uang 8 juta, 6 jutanya saya putar. Sampai 20 juta saya pakai 16 juta saya putar, sampai senilai ratusan juta pun itu terus saya putar. Ibaratnya gimana ya? Uang boleh banyak tapi pengeluaran enggak setara. Alhamdulillahnya kalau teman-teman nanti keluar dari depan ada mobil BMW untuk saya. Allahu Akbar. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita punya uang ya, kalau emang saya pribadi itu saya kan juga apa ya, ibaratnya baca-baca, nonton-nonton orang-orang sukses yang lainnya. Ya saya juga terapin juga kayak misalnya, misalnya saya mau beli apa, misalnya mau beli iPhone. Mau beli iPhone minimal saldo itu 2 sampai 3 kali lipat daripada saldo ATM. Waktu itu saya terapin. Dan waktu itu sebenarnya beli iPhone sendiri pun waktu itu saya kan agak maksa. Karena kan waktu itu kan saya itu apa ya namanya, waktu itu undangan ke Medan kerjasama perusahaan untuk bikin aplikasi. Nah, dan di sana itu waktu itu saya HP-nya kan masih apa ya, masih HP Asus kecil, waktu itu HP istilahnya historical waktu itu. Nah waktu itu tapi pas waktu saya meeting begitu ke atas, udah jamnya atasnya Rolex, habis itu HP-nya minimal 2 kamera semua. Dan waktu itu jam saya lepas, habis saya kantongin terus. Zenfone. Iya. Nah akhirnya saya pulang kembali, akhirnya saya agak maksa beli iPhone X seperti itu. Akhirnya waktu itu saldo saya udah 5 kali lipat daripada iPhone 11 Pro. Akhirnya baru saya beli. Kenapa bukan iPhone 12? Karena waktu itu iPhone 12 Pro waktu itu belum 5 kali lipat daripada saldo saya waktu itu. Meskipun saya bisa beli waktu itu dia. Makanya buat teman-teman juga, ya itu pokoknya istilahnya, kalau kita bisa istilahnya nahan nafsu, ya otomatis apa ya bisa dibilang ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita trading pun ya, kalau saya selalu bilang kan, alhamdulillah kan sekarang member VIP atau bisa dibilang yang belajar di perusahaan saya itu kan ada sekitar 1.350. Yang belajar sekarang. Yang belajar. Dan itu saya selalu tekankan, ketika kalau kalian trading itu jadilah binatang, jangan jadi manusia. Karena kalau binatang itu dia tuh hanya makan ketika mereka lapar, berhenti ketika mereka kenyang. Kalau manusia kadang serakah, itu dia yang susah. Jadi kita istilahnya selain kalau di bisnis itu kita manajemen uang, ada juga yang harus manajemen, itu manajemen psikologi. Gimana kita nggak oke kita baru mulai bisnis tiba-tiba tiba-tiba 1 hari dapat 3 juta nih, uangnya mau dipakai apa ya? Akhirnya kita serakah dengan lain, akhirnya bisnis kita terlambat. Padahal ketika bisnis kita tiba-tiba 1 hari itu membludak, kita harusnya bisa ngolah ini kira-kira kenapa, harusnya kita bisa membangun kemana lagi, jangan kita terlena sama uang. Justru kita harus bilang ternyata nilai usaha kita ini lumayan kalau kita bisa ngelolanya. Jadi lebih baik kita ibaratnya apa ya, menunda kenikmatan dulu, kita berusaha mati-matian dulu sekarang, jangan dinikmati dulu. Bahkan meskipun saya misalnya udah
ibaratnya udah di saldo ratusan juta sekalipun ya gini, alhamdulillah kan saya punya kantor, dan di kantor itu saya mempekerjakan 27 karyawan. Nah, dan saya tuh selalu buat aturan di kantor saya itu maksimal beli makanan mahal itu cuma 1 kali dalam 1 minggu. 3 hari itu harus makanan pinggiran. Habis itu 2 hari itu cari boleh GoFood, tapi cari yang ratingnya paling rendah. 1 hari boleh nyari GoFood yang ratingnya tinggi. Itu artinya kita selain misalnya kita meskipun punya ada duit, meskipun kita mau beli McD setiap hari dan kita nggak mikir, tapi ibaratnya orang kita juga nggak boleh ngebaikin orang yang berhenti juga. Ibaratnya kita beli di McD, kita nggak beli pun kan mereka masih bisa hidup. Tapi kalau mereka yang kecil, kita nggak istilahnya nggak beli kan, mana tahu kan mereka ada yang lagi putus sekolah, mungkin ada cicilan dan lain-lain. Jadi itu saran saya buat teman-teman sih itu. Jadi ibaratnya kalau apalagi nih kelas pengusaha ya. Nah itu dia untuk teman-teman, usahain mentalnya harus kuat kalau terjun di dunia bisnis. Karena kalau ibaratnya waktu itu umur ada yang bisa lupa umur saya berapa? Iya betul. Umurnya sekarang 19 tahun. Desember besok baru 20. Tuh. Iya, jadi kita ibaratnya meskipun kalau saya pribadi meskipun udah berduit, tapi saya selalu ingat perjalanannya dulu itu dari mana. Jadi dan jangan tanya saya punya banyak uang sih, tapi selalu ingat kita tuh dulu dari mana. Jadi dan orang-orang yang dulu ngebantu kita pas kita masih susah itu siapa? Itu salah saya. Udah sih. Ini lagi ya. Tepuk tangan buat Danang. Oke. Ada yang mau tanyain? 1, 2. Sesi tanya jawab 1 menit. Yang mau tanya nggak? Ntar aja. Ada yang tanya, Danang punya pacar apa enggak? Ya, saya tadi nanya bagaimana kita agar mental kita tuh biar kuat. Oke. Gimana cara mental kita agar kuat? Nah, jawabannya sederhana. Kalau misalnya kita pengalaman saya pribadi itu dulu saya bisnis itu hanya siap untung tapi nggak siap rugi. Waktu itu saya sempat ibaratnya kalau kita ngomongin trading nih anggapannya, aku trading habis 20 juta. Waktu itu anggapannya minus dan saya kredit. Kalau misalnya mental kita nggak kuat, otomatis waktu itu saya pernah mau sholat gara-gara itu. Protes. Iya. Kena psikologi, kena mental dan lain-lain. Akhirnya